Welcome back to ANZ Adventurin Melaju. Itu adalah tagline kita. Oke, teman touring, kali ini gua nggak lagi nge-review barang, tapi gua lagi mau nge-review. Ini dua orang ini adalah salah satu pendiri dari ANZ Adventurin. Salah dua. Salah tiganya pulang soalnya. Salah tiganya pulang, si Bang Alfian pulang dulu ke Jakarta karena dia kemarin TikTok Anyer. Nah, kita tetap stay di Anyer gitu. Kali ini gua mau ngobrol-ngobrol sama mereka tentang motoran ya Bang ya. Karena mobilan masa mobilan. Iya, tentang hobi-hobi kita para riders motor gitu. Jadi kalian udah pada tahu lah ya, ada Bang Didit yang punya channel sendiri Dit Break dan Bang Jejen tim pendanaan kita. Senyum apa Bang? Bisa serius banget mukanya. Founding father. Nah, Funding father. Funding, bukan found. Fund. Nah, kali ini gua mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih motoran-motoran ala-ala mereka. Terus nanti di akhir juga ada kuis trivia, enggak kuis sih, trivia pertanyaan aja, pertanyaan-pertanyaan simpel seputar motoran. Dimulai dari Bang Didit dulu. Awal mula suka motoran tuh kayak gimana sih Bang? Awal mulanya tuh apa gitu? Suprafit. Oh bukan. Itu motornya. Itu motornya. Awal mulanya perjalanan dari lu suka motor kayak gimana Bang? Dulu suka motor karena ngeliatin motor. Jadi suka motor. Iya. Ya. Terus pas ngeliat pengen nyobain deh. Terus pas nyobain enak juga nih. Ya, lanjut habis itu. Iyalah. Motor pertama gua tuh Suprafit. Yang Suprafit. di ale-ale. Di ale-ale. Ada tuh digosok. Ada di ale-ale Bang. Itu gua beli karena gua mau nganterin adik gua les. Jadi gua yang sering nganterin, gua itu pakai Suprafit ya bisa lah, gua masih sering balapan sama RX King masih bisa lah. Tahun berapa itu? Gua SMP itu 2000 berapa ya? SMP kelas 3 ya, 2003. 2003. Nah, itu habis itu beranjak ke motor bebek-bebek lainnya. Gimana ya? Kayak ke Revo deh, Revo. Habis itu Revo. Honda Lover nih. Iya. Kalau zaman dulu kan dibeliin emak ya Honda lah pasti, ya kan? Gua habis Revo. Singkat cerita suka Ya, lah ya. itulah ya. Baru main kopling-koplingan, tapi nanti Baru kalau itu main urusan kopling-koplingan. kopling-koplingan ini belakangan aja. Oh iya. Kalau Bang Jajan gimana Bang? Wih serius banget nih, senyum dong dikit. Nah gitu. Kalau ini mah jagoan RX King ini. Gini ya sambil terbang ya. Iya. Bos aing mah. Lalu gimana RX Bang? King yang Gimana apanya? Awal mula suka motor tuh dari ke-triggernya apa? Terus sama motor pertama lu apa? Suka motor dari SD ya. Dari SD karena om gua tuh ngoprek-ngoprek motor. Terus motor pertama gua pakai itu RK Cool. RK Cool kelas 1 SMA, berarti 2001. Suzuki ya? 2002 ya Suzuki kan? RK Cool 2000. SMA tuh 2003 berarti. SMA kelas 2003 ya. SMA kelas 1 2003. Tapi hilang dibegal orang. Dibegal apa Dibegal. Gua lagi jalan dibegal, dipepet. Pakai celurit tuh, Ya, iya. Iya, pakai celurit tuh. Ini yang belum pernah tahu ya. Gua kuliah pas sekolah itu kan dulu kalau zamannya dulu kuliah sekolah tuh ada atletik tiap hari Minggu, inget enggak? Lari-lari di Senayan. Yang tadi Senayan, tadi mana jadi ngambil lari gitu kan. Nah, gua kena itu tuh, kena begal. Nah, terus setelah itu hilang, gua ganti Yamaha Tiara. Yamaha Tiara. Tiara Yamaha ya? Ya, Yamaha Tiara kayak ayam jago. Sama RK Cool sama. Ya, udah setelah itu gua nggak punya motor, gua minjem motornya si Nur, Mio. Nah, kenapa gue bilang Mio enak juga nih. 2006 tuh berarti tuh. 2005. Gua kuliah. Jadi Matic. Awalnya pakai kopling, tiba-tiba Matic gitu. Nah, jadi awal-awal mula motornya emang zaman-zaman sekolah ya. Karena kan dulu kan kalau gue sih ngerasain waktu pas gue bawa motor waktu SMP, SMA gitu. SMA sih gue bawa motor. Itu kayak keren banget Bang. Aduh gantengnya. Lu pasti merasakan kayak gitu kan? Enggak, karena gue nggak bawa ke sekolah. Oh nggak bawa ke sekolah? Kalau gue nggak bawa ke sekolah. Nggak boleh gue.
Oh. Karena di Jakarta. sekolah gua masih banyak motor yang lebih keren lagi. Oh gitu. Iya. Malu. Nggak sih, kalau gua emang nggak boleh menyokap gua, jadi nggak boleh bawa motor. Karena belum 17 tahun. Ya, tapi teman-teman gua Udah ada ada. fasilitas parkir motor di sekolahan SMA. Tapi gua nggak bawa motor. Oke, lanjut. Tadi kan ngebahas tentang motor pertama ya kan dan alasannya kenapa. Nah, kalau yang kedua nih, motor impian lu apa sih Bang sebenarnya Bang? Mulai dari Bang Didit dulu deh. Motor impian lu apa sih Bang? Kayak ini motor yang emang bener-bener gua idola-idolakan. Ya. Ducati lah. Itu mah udah sampean. Ducati seri apa Oke, gitu. baik. Seri apa? Sebenarnya seri apa itu yang dia balap di sirkuit. Iya, Lebih udah ke- ada kan SBK. Ya. Ya kalau nanti ada rezeki beli Panigale gitu kan. Ya berarti kan tapi yang sekarang udah oke sih. Dan emang udah jadi kenyataan ya, pernah Iya. track day juga kan. Iya. Kayak gitu. Experience-nya kayak gimana sih Bang pas track day di Mandalika itu? Experience-nya mantep lah, pokoknya kita berasa kayak main video game lagi sesi free practice. Nah, Jadi depannya ya lawan nggak ngejar lap, ya cuman muter terus aja. Jadi pengen lagi lah. yang lagi ya. Iya. Kalau ada kesempatan dan Kalau ada kesempatan. rezekinya. Amin. Soalnya lumayan kalau untuk track day lumayan ya Bang. Kemarin ngikut event Ducati aja kan lumayan ya. Ya, Perjalanannya, transportasinya, terus hotel-hotelnya kayak gitu-gitu kan Betul, lumayan betul, juga betul. masuknya juga. Nah, kalau Bang Jajan apa Bang? Motor impian lu dan alasannya kenapa gitu? Kenapa lu memilih motor itu gitu? Kalau impian kan dari dulu gini loh. Lu belum punya motor, lu pasti punya motor impian. Ya. Setelah lu punya motor impian, lu pasti akan naik. Next Kalau step ya. menurut gue gini, gue dulu sukanya ayam jago. Nah, bokap gue nggak tahu dari mana dapat air kakul. Itu motor impian gue. Nah, Tiba-tiba udah dapat berarti. nggak tahu Pak. dari mana. Gue setelah itu gue pengen Mio. Waktu itu gue pernah beli Mio. Nah, jadi maksud gue step by stepnya. Nah, pada saat dulu 3 tahun yang lalu gue suka Rebel. Nah, gue kebeli. Tapi sekarang motor impian gue jadi berubah. Nah, kan gue bilang motor impian itu sebenarnya kalau lu sekarang ngelakuin hal yang sama, misalnya gini, dulu gue suka banget sama Satria. ya. Nah, gue beli Satria. Ya. Suka banget sama Ninja, gue beli Ninja. Tapi pada saat udah punya, menurut gue ya udah biasa aja. Oh. Nah, berarti menurut gue itu bukan impian tapi kepengenan. Nah, makanya berarti gue tuh nggak suka. Maksudnya gue bukan orang yang wah yang gue impian, enggak. Ya. Itu jadi kalau udah pakai udah gue sekedar nyobain dong. Lebih ke penasaran sih. Ya. Nah, jadi Rebel 3 tahun yang lalu gue suka Rebel, misalnya, gue pengen banget nih beli Rebel nih. Akhirnya gue kesampaian tahun ini beli Rebel, alhamdulillah. Nah, tapi jadi ekspektasi gue jadi naik lagi nih. Nah, gue mau nyoba hal-hal yang kayak modelnya cruiser segala macam gitu. Kayak kalau dibilang motor impian apa, sebenarnya untuk saat ini, detik ini adalah di otak gue adalah Eliminator. Tetap Nah, ya. mungkin lu kalau lu nanya gue nanti tahun depan itu berubah lagi. Karena motor impian itu beda halnya kalau karena lu suka motor ya, maksud Ya. gue lu suka motor ya kalau lu udah pakai lu udah tahu karakternya, oh ternyata begini doang ya gitu kan. Nah, kan jadi kalau lu impian kan berarti kan yang di otak lu cuman bagusnya doang. Ya. Bener gak? Ya. Tapi pada saat lu jalan kayak Rebel nih, dulu gue suka banget sama Rebel, tapi pas jalan anjir pantat gue sakit. Jadi kayak Hal-hal kayak gitunya lah ya. nah, maksud gue kita kan udah berumur ya maksud gue ya. Jadi nyarinya kenyamanan gitu maksud gue. Lebih ke kapan kita harus ganti motor buat nyamani kita. Wah, terus lanjutannya pembelian motor yang pernah lu beli tapi lu merasa gagal nih gitu. Ninja SS. Ninja SS. Itu sih bukan gagal sih. Kenapa? Udah pindah haluan nggak main 2 tak lagi? Iya. bukan. Kelamaan di bengkel. Ya, pertama itu kelamaan di bengkel. Jadi awalnya gue gebu-gebu tiba-tiba di lem bengkelnya hampir berapa bulan? 6 bulan lebih gitu kan, lebih. Jadi gue kayak udah gak ada semangat lagi, udah gak ada ini lagi, udah main motor jadi kayak pas udah jadi kayak oh begini doang. Emang sih ya gue akuin emang Ninja tuh tarikannya oke segala macam, tapi kenapa gue nyesel beli Ninja ya mungkin karena emang gue lama aja. Jangka waktu pas Benerinnya restorasinya lama gitu. Kalau gue Ninja SS sih. Ninja SS adalah pembelian yang gagal menurut Bang Gagal. Didit. Nah, kalau Bang Didit apa Bang? Pembelian udah dibeli terus merasa nyesel gua kayak gitu Bang. Ya kalau CBR. CBR nggak juga lah, karena CBR itu memberikan pengalaman
kopling yang pertama. Jadi CBR 150 tuh dia ngasih tahu, oh nih kayak gini nih motor kopling. Kalau menurut gua enggak. Kalau menurut gua siapa yang gagal ya? Berarti nggak ada yang gagal. Nggak ada yang gagal lah berarti. Berarti emang ada punya tujuan dan maksud tertentu. Emang gue mau beli motor ini, Iya. tujuannya ke sini. Iya. Gitu. Gue mau beli motor Aprilia, ya gue buat belusukan. Iya, Gitu. benar. Nah kalau Bang Didit ada rasa kepuasan sendiri gak sih Bang ketika lu meminang suatu motor ataupun lu kan ya motor moge kalau bilang ada 3 kan ya. Nah ada kepuasan rasa sendiri gak sih Bang? Kepuasan itu seperti apa kalau dari diri lu sendiri Bang? Kepuasannya itu saat mengendarainya. Jadi karena gua sukanya tuh lebih ke arah sport. Jadi pas megang motor sport itu berasa di sirkuit. Ready to race. Nah itu yang feeling pertama kali gua dapetin. Kenapa gua milih CBR? Karena bentuknya yang mirip motor sport biarpun tegak dia. Tegak. Nah, cuman pas udah kesini-sini gue beli Ninja 250 karbu, R6F. Nah itu setiap bentuknya mirip kayak sport dan sensasi sport itu yang gue cari. Nah khusus buat yang adventure karena permintaan dari istri dan memang posisinya itu juga ya lumayan tinggi lah gitu. Jadi nggak beda riding style-nya dengan motor sport. Nah kalau pas kita beli dan punya pasti senang banget karena kayak dapat mainan baru. Laki-laki itu hanya anak kecil yang bertambah tua dan mainannya bertambah canggih. Oke, nah kalau lu Bang Jajan ada rasa kepuasan tersendiri gak sih? Kan sekarang udah meminang moge juga lah ya hitungannya ya untuk Rebel 500 ini. Ada rasa kepuasan sendiri gak? Kepuasan itu seperti apa kalau lu? Gue setiap beli motor puas sih. Puasnya adalah ya kalau lu nggak suka lu ngapain beli. Gitu sih. Karena jatuhnya tuh puas nggak puas kan lebih ke entah ada orang yang puas itu cuma buat beli buat diliatin doang. Ada orang yang dipakai. Kan ada orang yang cuma buat San Morian doang. Nggak salah juga. Ya orang lu duit lu mau beli mau taruh di ruang tamu juga bukan urusan lu kan. Nah jadi menurut gua apapun yang gua beli motor tuh sebenarnya nggak ya puas semua. Puasnya adalah karakternya kan beda-beda karena ada yang matic, ada yang kopling, ada yang 2 tak gitu kan, ada yang rebel juga. Jadi nyobain semua genre. Nah tapi satu yang gue nggak berani nyoba. Apa tuh? Vespa 2 tak. Vespa 2 tak. Emang kenapa? Pertama harganya sekarang udah goib banget tuh. Nah gue nggak bisa ngikutin. Yang kedua perawatannya juga jarang. Jarangnya dalam arti bengkelnya yang bener-bener khusus Vespa. Yang bener khusus Vespa 2 tak ada. Tapi ya maksudnya kan karena kita nggak komunitas jadi nggak tahu kan. Nah, gue takut untuk memulai itu. Tapi gue pengen nyoba. Tapi gue takut. Nah, karena gue lagi nyari PTS 90. Nah, tapi gue lagi masih takut buat memulai. Berarti kita harus siap-siap untuk beli Vespa juga. Karena gue sukanya motor-motor santai, beda sama Didit yang motor-motor ini. Ini karakternya beda nih temen touring. Kalau Bang Didit lebih ke sport, naked ya Bang ya. Sport, naked, terus yang emang bener-bener CC gede lah. CC jadi besar. dia penikmat speeding, dia penikmat speedometer tegak sama speedometer tiduran. Nah, kalau gue menikmati perjalanannya. Jadi apapun motornya itu lu menikmati feel ridingnya. Tapi kalau digas juga gas juga, Pak Haji. Ikut. Nah, Bang Jajan, kalau di dunia otomotif ataupun kalau kita lebih ke dunia motor ya, kalau di dunia motor siapa sih yang jadi role model lu di entah influencer ataupun konten kreator ataupun siapapun, siapa sih yang jadi role model? Wah, ini keren banget nih kayak gini. Kalau gue pribadi sih nggak ada ya standar, tapi gue ngelihat kontennya, konteks kontennya. Misal gue mau nyari barang. Misalnya gue mau beli sesuatu, gue akan melihat review, entah di Otomotif TV, entah di orang-orang yang review motor, apapun itu, siapapun itu influencernya, gue akan lihat. Karena kan pertama gaya dia untuk ngulik itu kan beda-beda, jadi gue harus tahu nih kayak gimana. Terus driving experience, feel ridingnya, jadi gue harus tahu. Jadi gue nggak ada yang si A, si B, si C. Misalnya kayak touring tuh biasanya
ada kayak dulu tuh kayak Hadioi, kayak Masrang segala macem. Nah, gue tontonin semuanya karena gue mau lihat titik-titiknya di mana, rute-rutenya gimana. Jadi nggak ada yang spesifik. Kalau gue lebih ke apa ya bahasanya, timelinenya, tajuknya. Misalnya, oh gue mau riding jauh touring, ya berarti si A, si B, si C. Oh gue mau beli motor, si A, si B, si C. Oh gue mau ke bengkel gitu. Jadi gue nggak ada role model, nggak ada. tapi Misalnya, lebih ke general semuanya. Lebih ke intinya. Misalnya gue mau kemana gitu. Siapa yang biasa nge-review gitu. Misalnya kayak gue kemarin mau beli mobil, gue lihat Fitraeri, ya kan. Gue mau beli motor, gue lihat otomotif si An otomotif gitu kan. Biasanya tuh nge-review gitu kan. Kayak gitu-gitu sih gue. Oh, berarti lebih kayak ngeliatin pas lagi saat konteksnya aja ya. Betul. Kayak gitu. Kalau Bang Didit siapa Bang? Ada gak sih Bang role model lu di dunia permotoran ini? Kalau influencer, sama gua kayak Bang Jajen. Jadi posisinya apa yang lagi mau gue lihat ya gua cuman nge-search keywordnya aja. Misalnya kita lagi mau cobain jalan ke Anyer nih, lewat mana-mana aja. Kan nggak cuma dari satu, bisa 2, 3 influencer. Terus misalkan tadi mau beli motor ini, motor A, oh 1, 2, 3. Nah udah, jadi nggak ada patokan satu-satunya. Cuman kalau dari sisi gua ngelihat reviewnya enak dan kapabilitasnya ada, maksudnya tuh kapabilitas tuh emang dia driver yang bagus gitu kan, yaitu ya Fitraeri. Nah cuman kalau untuk overall semuanya, gue lihat semuanya. Jadi nggak ada ini. Cuma kalau yang maksudnya yang konten-konten yang tiba-tiba kalau udah nongol gitu Fitraeri, pasti gue nonton biarpun itu mobil-mobil semua kebanyakan kan. Jarang kan Fitraeri, paling nge-review motor H2 doang yang kemarin ya. Cuma H2 doang, cuma H2 doang. Tapi gaya, karena kan dia kan apa ya? Dia kan jurnalis juga ya. Jadi nyampein ke audiens tuh enak. Gitu ya. Enak. Oke teman touring, kita akan bermain di Wanipiro. Ini gua ke general aja ya. Iya. Siapa dulu ya? Siapa aja gitu maksudnya. Sebutin pembalap MotoGP asal Itali. Bang Didit, 5. 10. Langsung 10 lu. Masa gue bilang 11. Ayo, gua sambil searching ya. Ya udah gue 11 ya deh berarti. Wis, berani dia temen touring. Ayo dong, masa nggak ditambah lagi? Nah, Ya udah 13 deh. 13 Bang. Udah nih, 13 Bang Didit. Bang Jajan mau nambah gak? Enggak sih, perbandaran gue nggak sampai segitu. Oke, berarti Bang Didit ya? Ya. Oke, berapa Bang? Siapa aja Bang? Simone Corsi, Baldassari, Nicola Bulega, Marco Simoncelli, almarhum ya? Ya. Andrea Iannone, Petrucci, Giacomo De Agostini, Max Biaggi, Luca Marini, Franco Morbidelli, Fabio De Giantonio, Franco Bagnaia, Rossi belum? Valentino Rossi. Udah 13. Udah? Ya. Oh, jangan ngitungin, berarti bener. Mau ditambah lagi? 1 poin buat Bang Didit ya. Oke. Gua sambil searching tadi. Gua nggak keudak malah. Gimana nih yang punya kuis nih? Oke, pertanyaan kedua ya. Berarti 1-0 ya. 1-0, 1 buat Bang Didit, 0 buat Bang Jajan. Oke. Nih, tadi kan Bang Didit pertama 10. Nah, sekarang Bang Jajan. Sebut angka duluan. Merek motor asal Cina. Berani berapa? 3. Merek motor asal Cina. 4. Nambah gak? Ya kan kemarin kita kan habis ke ini ya. Mana? Habis mana? PRJ. Gimana gue inget? Inget-inget aja Bang sambil di jalan kemarin tuh. Iya banyak Bang. Gak tahu gue. 3, 4, ayo. Udah. Gak tahu gue. Cuman 2 doang gue tahu itu juga. Ayo. Banyak Bang. 4 ya. Bang Didit ya. Ya. Sebutin. IJ Motor, CF Motor, Morbidelli. Terus Morbidelli Cina ya? Morbidelli Cina. Terus
apa namanya? SYM ya? SM setahu gue Taiwan. SM? Oh, bukan Cina. Ah. Morbidelli setahu gue pabriknya doang. Pabriknya doang ya? Morbidelli asal Italia. Ya kan, pabriknya doang. Oh gitu. Iya. KTM Inul. Udah gagal. Gagal ya. Berarti gagal ya. Tadi kan Bang Didit nyebutin CF Moto, KJ Motor, Morbidelli asal Italia. Terus SYM benar, SYM tuh asal Cina. SYM benar. Poinnya adalah buat Bang Jejen. Nah, nyebutin 4, gagal 1 nih si Morbidelli ini. Poin sementara satu sama. Nah, ini pertanyaan terakhir yang akan menjadi penentu kemenangan. Simple pertanyaannya. Ini kita gunakan sehari-hari, Bang. Oke. Ini kita pakailah di setiap motor kita pakai. Sebutkan merek-merek dari shock breaker. Merek dari shock breaker. Berani berapa, Bang Didit? Merek. Buset. 5. Ayo Bang Jejen. 7. Wush. Wih, paten. Bang Didit mau nambah gak? Bentar. Kasih gua 20 detik lah. Ya, kalau di sini sih di AI ada 8 ya yang terkenalnya. Gue sih yang ada di sini ya, ada 8 nih. Karena gue sambil searching juga. 7, 5, 7. Sambil komit guys, mulutnya guys. Tapi itu yang terkenal doang ya. Kalau yang nggak terkenal gue searching. Ini kita pakai sehari-hari lah istilahnya, dan banyak seliwuran di jalan kayak merek shock breaker yang ya mau yang murah sampai yang termahal itu banyak ya kan. 5 berani 5, Bang Jejen berani 7. Ada inian lagi Bang? Apa mau diserahkan pertanyaan ini ke Bang Jejen? Kalau Bang Jejen benar semua, Bang Jejen poinnya 2, Bang Didit 1. Ya kalau gue salah? Kalau salah Bang Didit poinnya 2, lu 1. Ayo. Yo Jejen deh. Nah, berarti nyerah nih. Iya. Ngasih ke 7. Sebutin Bang. Ohlin, RPM, Nitron, RCB, KYTA, KTC. Apa tadi? DBS. Nah. Udah Bang ya? Udah. Berarti poinnya adalah 2-1, 2 buat Bang Jejen, 1 buat Bang Didit. Tapi tenang temen touring, ini bukan masalah pengetahuan ya, tapi emang sering lihat aja. Karena gue sering ganti kan gue ada restorasi. Jadi gue banyak pilihan. Iya. Kalau di gua malah yang tadi Jajan sebutin malah jarang. Iya. Iyalah, kan buat moge. Kalau di gua All-in, Bitubo, VND, terus RRPD, terus RPM. Banyak ya. Iya, makanya Bang. Kayaknya ada Ride It juga ada yang bawahnya. Kalau Didit kan lebih ke buat si mogenya. Iya. Oke teman touring, itu dia tadi keseruan gua ngobrol sama founder dari si ANZ Adventurin. Ada Bang Didit dan Bang Jejen. Oke. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi juga, kuis-kuis tadi juga cuma sekedar pengetahuan yang emang ini ada tuh, ini ada ya, kayak gitu aja. Jadi bukan antara kalah dan menang, tapi kita hanya seru-seruan. Oke? Kurang lebih seperti itu ya Bang ya. Terima kasih udah jadi teman ngobrol gua di pagi hari dengan pemandangan kolam renang dan pantai di Anyer ini. Jadi jangan lupa saksikan terus untuk ANZ Adventurin. Terus jangan lupa juga nonton Dit Break ya Bang. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan juga follow Instagram kita di ANZ Adventurin dan dit_break dan Jejen 1803. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ANZ Adventurin, laju.